Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan metode Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran fikih materi makanan dan minuman haram kelas 8 di MTS Al-Hamidi Bujur Baru Kecamatan Maisan tahun pelajaran 2024-2025. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan, yang mana di sini yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian tindakan kelas ini yaitu adalah kurang maksimalnya hasil pembelajaran peserta didik selama ini. Hal ini yang dibuktikan dengan masih adanya peserta didik kelas 8 di MTS Al-Hamidi Bujur Baru Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso, mata pelajaran fikih yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Untuk yang selanjutnya yaitu metode mengajar yang dilakukan oleh guru masih menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah, tanya jawab maupun hafalan, sehingga siswanya cepat bosan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Kondisi inilah yang memotivasi saya untuk mencoba menerapkan metode pembelajaran lain, yaitu metode Jigsaw, yang mana diharapkan setelah diterapkan metode Jigsaw ini dapat berdampak positif terhadap hasil belajar, sehingga hasil belajar siswa bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang saya rumuskan adalah apakah penggunaan metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran fikih materi makanan dan minuman haram kelas 8 di MTS Al-Hamidi tahun pelajaran 2024-2025. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran fikih materi makanan dan minuman haram kelas 8 di MTS Al-Hamidi tahun pelajaran 2024-2025. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi lembaga, yaitu sebagai pemberi informasi tentang hasil dari penggunaan metode Jigsaw dalam proses belajar mengajar fikih, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan kontribusi untuk lembaga atau institusi terkait. Yang kedua yaitu bagi guru, diharapkan agar dapat lebih mudah menyampaikan materi, yaitu secara logis, praktis, dan sistematis, secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada guru yang lain dalam proses penyampaian materi pelajaran fikih. Yang ketiga, bagi peserta didik, diharapkan agar lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru, serta lebih mudah memahami konsep yang ada dalam mata pelajaran fikih untuk direalisasikan dalam kehidupan yang sehari-hari. Yang selanjutnya itu bab 2 mengenai kerangka teori. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penugasan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran Jigsaw ini dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson, yang siswa-siswa ditempatkan ke dalam tim belajar yang beranggotakan 5-6 orang. Setiap kelompok diberi informasi yang membahas tentang salah satu topik dari materi pembelajaran yang ada.
dari informasi yang diberikan setiap kelompok ini, masing-masing anggota harus mempelajari bagian-bagian berbeda dari informasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw. Stephen Ensek dan Snap mengungkapkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif model Jigsaw adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikelompokkan ke dalam 1 sampai 5 anggota. Yang kedua, setiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dengan kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang selanjutnya yaitu setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal bergantian mempresentasikan atau mengajarkan teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Yang selanjutnya yaitu tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Yang selanjutnya guru memberikan evaluasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat masalah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan sosial seperti mengembangkan rasa harga diri dan hubungan interpersonal yang positif. Yang keempat, siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. Yang selanjutnya yaitu siswa lebih memahami materi yang diberikan karena yang dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. Yang selanjutnya, siswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi tersebut kepada teman kelompok belajarnya. Yang selanjutnya juga siswa diajarkan bagaimana bekerja sama yang baik dalam kelompok. Dan yang terakhir, materi yang diberikan kepada siswa dapat merata. Yang selanjutnya yaitu tentang kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Yang mana kelemahannya yaitu adalah yang pertama, siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi, maka akan sulit dalam menyampaikan materi pada temannya. Yang kedua, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang ketiga, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli, artinya yang untuk mempresentasikannya. Yang keempat yaitu siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Yang kelima, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Yang selanjutnya, penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa kurang biasa berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang dikuasai. Yang selanjutnya, jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Misal jika ada anggota hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Dan selanjutnya, jika tidak didukung dengan kondisi kelas yang mumpuni atau kondisi kelas yang luas, metode ini sulit dijalankan mengingat siswa harus beberapa kali berpindah dan berganti kelompok. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga waktu merubah posisi dapat juga menimbulkan gaduh serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik.
Untuk yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu pembelajaran yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil belajar siswa ini tidak akan optimal jika siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh peran guru itu sendiri. Selain faktor-faktor lainnya yang harus diingat bahwa hasil belajar ini adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi tentang kemampuan kemanusiaan saja. Yang selanjutnya yaitu tentang aspek hasil belajar. Pada umumnya hasil belajar ini dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Secara eksplisit, ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain karena setiap mata pelajaran selalu mengandung ketiga ranah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkenaan dengan perilaku, aspek berpikir, dan intelektual. Ranah kognitif ini terdiri atas 6 bagian, yaitu ingatan yang mengacu kepada kemampuan mengenal atau mengingat materi yang sudah dipelajari, dari yang sederhana sampai teori-teori yang sulit. Yang kedua yaitu pemahaman yang mengacu kepada kemampuan siswa dalam memahami materi. Yang selanjutnya penerapan yang mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan atau prinsip. Yang keempat, analisis yang mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga struktur dan aturannya lebih dimengerti. Yang kelima yaitu sintesis yang mengacu kepada kemampuan memadukan konsep dan komponen sehingga membentuk suatu pola struktur dan bentuk baru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi yang mengacu kepada kemampuan mempertimbangkan terhadap nilai-nilai materi dan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ranah afektif yang berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Yang pertama yaitu receiving atau attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Yang ketiga valuing yang berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. Yang keempat organisasi, yakni pengembangan dari luar ke dalam suatu sistem organisasi termasuk hubungan nilai satu dengan nilai yang lainnya. Yang terakhir yaitu karakteristik nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang ranah psikomotorik yang nampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan, yaitu yang pertama gerakan refleks, yang kedua keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, kemampuan di bidang fisik, gerakan-gerakan skill, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi. Yang selanjutnya penilaian hasil belajar.
Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran, maka perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. Proses belajar mengajar adalah proses yang bertujuan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Adapun fungsi dari penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama adalah penilaian membantu siswa merealisasikan dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya. Yang kedua, membantu siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Yang ketiga, penilaian membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai. Yang terakhir yaitu penilaian membantu guru membuat pertimbangan administrasi. Adapun tujuan dari penilaian hasil belajar yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan individu siswa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar yang lebih lanjut, baik terhadap masing-masing individu siswa maupun terhadap kelas. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh guru dan oleh siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya, dan untuk melaksanakan kegiatan remedial atau perbaikan. Yang keempat yaitu mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuan sendiri dan merangsangnya untuk melakukan usaha perbaikan. Yang kelima, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan setiap siswa dan pada gilirannya guru dapat membantu pertumbuhannya secara efektif menjadi anggota masyarakat dan pribadi yang bulat. Yang terakhir yaitu memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan kesanggupannya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang materi makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk tersebut, artinya petunjuk yang melarang, itu berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syarak pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syarak pasti ada faedahnya dan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis makanan dan minuman haram. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama haram lijatihi, yang kedua tentang haram ligawirihi. Haram lijatihi atau makanan yang haram karena zatnya, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Jenis-jenis haram lijatihi ini yaitu daging babi, darah, khamr atau minuman keras. Yang selanjutnya yaitu haram lighairihi. Haram lighairihi ini adalah makanan yang haram karena faktor dari luar. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram lighairihi ini ada beberapa macam, yaitu seperti bangkai, makanan halal yang tercampur dengan najis, dan yang terakhir makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang tidak baik atau zalim. Untuk yang ketiga yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Jenis penelitian.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, model, kemis, dan MC target, yang mana tahapan dalam PTK ini terdapat perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang selanjutnya yaitu objek dan subjek penelitian, yang mana objek dan subjek penelitian ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian tindakan kelas dilakukan, serta beberapa siklus yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar dengan metode pembelajaran jigsaw. Adapun tempat penelitian ini yaitu adalah di MTS Al-Hamidi, Bujur Baru, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso, dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw untuk mata pelajaran fikih kelas 8. Yang kedua, waktu penelitian yaitu dilakukan pada semester saat ini, yaitu semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025, yang memang mengacu kepada kalender akademik yang ada di madrasah. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian, bahwa subjek penelitian tindakan kelas ini yaitu adalah siswa MTS Al-Hamidi kelas 8. Yang selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini sendiri adalah siswa kelas 8 di MTS Al-Hamidi, Bujur Baru, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Yang selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data. Ada dua yang saya lakukan, yaitu yang pertama metode observasi dan yang kedua metode tes. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran fikih, materi makanan dan minuman keras kelas 8 di MTS Al-Hamidi, Bujur Baru, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Yang kedua yaitu metode tes, bahwa pengukuran tes hasil belajar ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dengan melihat nilai yang diperoleh. Tes tersebut juga sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan penelitian. Nah, pada indikator keberhasilan penelitian ini, bahwa tingkat keberhasilan dengan menggunakan metode jigsaw ini yaitu antara 70, nilainya antara 70 sampai 100, yang mengartikan bahwa jika ada siswa yang mencapai nilai minimalnya 70 sampai 100, maka itu bisa dikatakan memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan yang di bawah 70 maka bisa dikatakan tidak tuntas. Bisa diperhatikan pada tabel yang ada di layar, bahwa tingkat keberhasilannya dan artinya seperti yang ada pada tabel ini. Yang selanjutnya yaitu tentang prosedur penelitian. Prosedur dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan model penelitian tindakan kelas, kemis, dan MC target, bahwa prosedur ini terdiri dari siklus dan langkah-langkah siklus yang bisa berupa perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.